Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah news yang mengguncang pasar emas. Yang pertama adalah penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat pada China ya. Nah, dari 145% menjadi 30% tarif impor Amerika Serikat ke China, dan China juga menurunkannya dari 125% menjadi 10%. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi para investor saham. Tapi ini merupakan mimpi buruk bagi seorang investor emas. Kenapa? Karena emas langsung turun setelah pengumuman berita tersebut ya. Langsung turun 2% pada Senin 12 Mei tahun 2025. Kenapa emas naik di tengah perang dagang? Karena dalam perang dagang itu jadi nggak pasti gitu, nggak jelas banget arah market kemana, karena presidennya pun pelin-pelan ya. Jadi para investor membeli emas, terus membeli emas, membuang saham, membeli emas, membuang saham, membeli emas, dan membuat harga emas terus naik ya sejak perang dagang. Dan sekarang Trump nyerah dan menurunkan tarif impor dari AS ke China menjadi 30%, dan sepertinya mereka akan rujuk kembali. Dan jika mereka rujuk akan membuat pasar emas hancur. Kenapa begitu? Karena perang dagang bisa saja berakhir jika tarifnya turun atau tidak berpengaruh sama sekali bagi ekonomi. Dan ini menjadi angin segar bagi investor, dan investor akan menjual emas mereka dan memindahkannya ke saham. Karena saham berpotensi kembali naik dan emas berpotensi turun, dan banyak yang berpikir seperti itu, maka harga emas pun akan turun karena banyak yang mikir seperti itu. Sistem pasar itu jika banyak yang jual harga turun, jika banyak yang beli harga naik ya. Nah, dan news kedua adalah ini. Penurunan inflasi Amerika Serikat. Bisa kalian lihat di sini CPI atau inflasi ya. Dalam bulanan itu inflasi sebelumnya adalah minus 0,1 dan yang sekarang adalah 0,2. Ini jelas-jelas naik ya inflasinya. Inflasi bulanan Amerika Serikat naik. Namun forecastnya 0,3%. Dan ini bisa disebut turun karena di bawah forecast. Dan kita lanjut lihat CPI tahunan atau inflasi tahunan Amerika Serikat. Inflasi tahunan Amerika Serikat pada bulan-bulan kemarin adalah 2,4% dan forecastnya juga 2,4%. Namun aktualnya hari ini 2,3%. Nah, dengan penurunan inflasi tahunan Amerika Serikat, inflasi tahunan ini semakin mendekati target Fed. Target Jerome Powell yang menargetkan inflasi 2% ya. Dan kemungkinan Jerome Powell akan berpikir untuk menurunkan suku bunga. Dan jika suku bunga turun, tentu saja uang akan mengalir deras ke pasar saham. Indonesia juga akan kebagian kok, tenang aja. Namun kebagiannya paling 0,2%an ya, dikit. Meski dikit karena ya IHSG nggak liquid ya, kurang liquid, maka dana sekecil itu akan membuat IHSG melonjak tinggi ya, seperti itu. Namun jika Jerome Powell menurunkan suku bunganya meski 25 basis poin pun akan menjadi mimpi buruk untuk investor emas dan investor saham emas. Mengapa demikian? Jika inflasi turun, maka harga emas akan sedikit goyang. Terlihat di sini,
pada saat inflasi turun, harga emas langsung membentuk doji ya. Dan jika Jerome Powell melakukan penurunan suku bunga, maka orang-orang akan berbondong-bondong pergi ke pasar saham dan tentu saja menjual emas mereka ya. Emas mereka akan dijual dan dipindahkan ke pasar saham karena pasar saham seksi jika suku bunga turun. Seperti itu. Namun, di emas juga terdapat pola double top. Saya gambar di sini pola double topnya 1, 2. Dan cantiknya ini adalah garisnya ini bisa sejajar ya. Jadi seolah-olah ditahan di harga ini. Seperti itu. Dan double top biasanya ya, polanya itu begini. Naik, bawah, naik, bawah, di bawah agak sideways sedikit langsung plep ke bawah. Biasanya seperti ini ya. Apalagi dikonfirmasi dengan penurunan suku bunga. Jadi, jika kalian adalah investor emas atau investor saham emas, harus benar-benar memperhatikan ekonomi Amerika Serikat. Terutama jika pengumuman suku bunga Amerika Serikat akan dimulai. Karena akan menentukan masa depan emas. Dan jika suku bunganya ditahan di level yang sama, tidak akan berpengaruh apapun bagi emas. Dan jika turun, tentu saja akan membuat emas turun juga. Namun jika naik, akan membuat harga emas naik. Tapi jika suku bunga naik itu tampaknya tidak mungkin. Inflasi turun, uang di masyarakat mandek karena mengurangi konsumsi mereka. Dan bank sentral harus mengguyur likuiditas ke masyarakat agar masyarakat belanja dan ekonomi tumbuh. Jadi, kesimpulannya adalah jangan FOMO terhadap emas. Karena banyak bad news yang menghajar pasar komoditas emas. Dari penurunan tarif impor, lalu inflasi Amerika Serikat yang turun, dan akan memicu penurunan suku bunga oleh Jerome Powell. Jadi jangan FOMO terhadap emas dan tetap tenang, jangan panik beli, jangan panik jual, harus tetap tenang dan rasional. Dan harus membuat analisa yang mantap dan disiplin. Itu yang paling penting. Saham apa saja sih yang akan naik jika suku bunga turun? Yang pertama adalah saham perbankan. Seperti BBRI, BBCA, BMRI, dan saham bank lainnya. Kenapa begitu? Karena jika suku bunga turun akan menarik minat orang-orang untuk berhutang. Ingat, berhutang untuk hal produktif ya, bukan hal konsumtif. Dan jika hutang produktif, maka orang-orang yang berhutang itu akan mendirikan usaha-usaha dan tentu saja akan mendatangkan lowongan pekerjaan ya, dan pengangguran bisa berkurang. Dan bisnis usaha-usaha itu akan maju dan tidak akan mandek dalam pembayaran utang. Dan itu akan menguntungkan bank. Jadi jika suku bunga turun, harga saham bank akan naik. Yang kedua adalah sektor properti. Karena jika suku bunga turun, maka bunga KPR juga akan lebih terjangkau. Meski hanya 25 basis poin. Yang akan menarik orang-orang untuk membeli rumah. Dan jika banyak yang membeli rumah, maka laba perusahaan properti akan naik. Dan tentu saja bank juga akan kena dari kenaikan pembelian properti karena KPR menggunakan bank juga, terutama BBTN. Dan terlihat BBTN sudah mulai rally ya, sudah mulai naik. Nah, BBTN sudah mulai naik ya, padahal belum ada konfirmasi penurunan suku bunga.
Dan jika suku bunga turun, BBTN bisa lebih tinggi lagi naiknya. Cuma perlu konfirmasi, yaitu suku bunga harus turun. Bukan suku bunga Amerika Serikat saja, tapi suku bunga Bank Indonesia. Ini bukan saran untuk menjual atau membeli, ini hanya berbagi wawasan kepada kalian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya.